Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Saya Muhammad Nasiruddin. Di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sumber Klasifikasi Hierarki Ilmu Mata Kuliah Filsafat Ilmu. Di sini saya bersama teman saya yaitu Sylvia Fitria Anwar yang akan mempresentasikan juga setelah saya. Langsung saja untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian klasifikasi. Klasifikasi berasal dari bahasa Belanda yaitu klasifikasi yang merujuk pada bahasa Prancis yaitu classification yang memiliki arti klasifikasi atau lebih tepatnya adalah pengelompokan, di mana istilah ini menunjukkan suatu pengelompokan atau suatu susunan data yang sistematis. Klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan dan membuat suatu tatanan pengetahuan yang tersusun secara sistematis agar mudah dipahami serta dipelajari dengan keberagaman yang ada. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian hierarki. Hierarki berasal dari bahasa Yunani, yakni hierarkis yang memiliki arti pemimpin, ritus suci, atau tata susunan. Susunan yang terdiri dari beberapa hal, yakni nama, objek, dan kategori. Dalam hal-hal tersebut tersusun dalam suatu tingkatan dari atas ke bawah atau ada tingkatan yang sejajar. Dan hierarki ini biasanya identik dilambangkan dengan piramid, bentuk piramid yaitu segitiga. Secara singkatnya, untuk mudah dipahami, hierarki ini adalah suatu kumpulan yang disusun secara bertingkat. Jadi hierarki adalah suatu kumpulan yang disusun secara bertingkat. Dalam hierarki ilmu dapat diartikan bahwasanya hierarki ilmu adalah kumpulan ilmu pengetahuan yang disusun, di mana dengan dalam susunan tersebut dapat dibedakan atau bisa dibedakan ilmu-ilmu tersebut dari tingkatan-tingkatannya. Kemudian ada materi selanjutnya adalah pengklasifikasian ilmu. Klasifikasi ilmu adalah pengelompokan ilmu yang pada dasarnya pengklasifikasian ilmu ini berdasar pada perbedaan pada ciri ataupun sifat objek yang diteliti. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang semakin lama semakin berkembang dari ilmu yang sebelumnya, maka klasifikasi ini dilakukan untuk menggolongkan atau mengelompokkan suatu ilmu agar seorang yang belajar itu langsung bisa fokus terhadap bidang keilmuan yang akan dipelajari dan akan memperoleh hasil maksimal. Jadi ketika ilmu ini sudah diklasifikasi, maka seorang tersebut bisa fokus terhadap bidang ilmu yang sudah dikelompokkan itu tadi. Kemudian berdasarkan pada urutan tingkatan pada objek yang diamati, maka ilmu dapat diklasifikasikan pada 4 kelompok. Yang pertama adalah ilmu yang mempelajari fisiokimiawi seperti ilmu pasti, matematika, kimia, kemudian dan astronomi. Kemudian ada ilmu yang mempelajari tentang biotik atau ilmu yang mempelajari tentang organisme pada makhluk hidup.
seperti organisme yang terjadi pada manusia, organisme yang terjadi pada hewan dan tumbuhan. Kemudian ilmu yang mempelajari tentang psikis atau jiwa, di dalamnya memuat seperti naluri pada manusia, emosi atau tingkah laku. Yang keempat, ini adalah ilmu yang mempelajari tentang ciri khas manusia, bagaimana manusia adalah makhluk yang memiliki ciri khas khusus atau unik. Jadi setiap manusia memiliki perbedaan, memiliki ciri khas masing-masing. Salah satu tokoh filsuf terkenal yaitu Auguste Comte yang berasal dari Prancis, beliau merupakan tokoh filsafat positivisme. Beliau mengemukakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan ini tidak lepas dari pengetahuan yang terus berkembang pada manusia dari masa ke masa, dan pengetahuan ini berkembang melalui 3 fase, yakni yang pertama ada teologis, yaitu fase di mana manusia ini meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah dikendalikan oleh kekuatan supranatural. Nah, yang kedua ada metafisis, di mana manusia sudah menggunakan akalnya atau beralih kepada hukum-hukum alam atau teori-teori yang dikemukakan oleh filosof-filosof. Yang ketiga ada tahap positif, yaitu menurut Auguste Comte, pada fase ini ilmu pengetahuan dapat manusia sudah bisa berpikir secara positif, yang hal itu diperoleh dari hasil pengamatan, percobaan maupun perbandingan. Auguste Comte mengklasifikasi ilmu dalam urutan sebagai berikut. Yang pertama ada ilmu pasti, yaitu ilmu matematika. Ilmu matematika menurut Auguste Comte menjadi dasar karena ilmu ini bersifat pasti dan metode-metode yang digunakan di dalamnya akan menghasilkan sesuatu yang pasti dan kebenarannya bersifat mutlak. Yang kedua ada ilmu perbintangan atau ilmu astronomi. Dengan berdasar pada metode yang digunakan dalam ilmu pasti tadi, maka ilmu perbintangan dapat menyusun sesuatu yang berkaitan dengan benda langit seperti bintang, bumi, matahari, bulan, dan lain-lain. Kemudian ada ilmu alam, ilmu fisika, yakni ilmu yang memiliki tingkatan lebih tinggi daripada ilmu astronomi. Ilmu alam fisika ini lebih rumit daripada ilmu astronomi, sehingga untuk menguasainya diperlukan penguasaan terhadap ilmu perbintangan atau astronomi terlebih dahulu. Kemudian ada ilmu kimia. Ilmu kimia ini adalah ilmu yang berkaitan dengan biologi dan sosiologi, atau ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Yang terakhir ada ilmu sosiologi, yaitu ilmu yang memiliki tingkatan paling tinggi menurut Auguste Comte, dikarenakan ilmu ini berkaitan langsung dengan hal-hal yang kompleks, nyata, dan khusus. Hal ini berkaitan dengan kehidupan manusia secara dalam berkelompok. Kemudian ada tokoh lainnya yang mengklasifikasikan ilmu, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali mengklasifikasikan ilmu dalam 2 hal, yaitu yang pertama ada ilmu syariah, yaitu yang pertama ada ilmu dasar atau al-usul. Yang pertama ada seperti ilmu tauhid, ilmu kenabian, ilmu akhirat, dan ilmu tentang sumber-sumber pengetahuan religius, yaitu Al-Quran, hadis, dan lain-lainnya. Yang kedua ada
mengenai ilmu cabang, ilmu furu, itu bagaimana hubungan atau kewajiban hamba kepada Tuhannya, yaitu hablum minallah, dan kewajiban manusia terhadap manusia lainnya. Dan yang terakhir adalah ilmu yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri. Dan untuk pembagian yang kedua menurut Imam Ghazali adalah ada ilmu akliyah, yaitu yang terdiri dari matematika, yang di dalamnya terdapat aritmatika, geometri, astronomi, astrologi, dan lain-lain. Kemudian ada logika. Yang ketiga ada fisika atau ilmu alam, dan yang keempat yaitu tentang ilmu yang mengenai wujud di luar alam atau metafisika. Kemudian yang terakhir tokoh lainnya yang mengklasifikasikan ilmu adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina ini adalah filsuf Islam terkenal yang merupakan, beliau juga ahli kimia, beliau juga berprofesi sebagai dokter. Menurut Ibnu Sina, ilmu pengetahuan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena kan dengan ilmu pengetahuan telah banyak persoalan-persoalan yang diselesaikan melalui ilmu pengetahuan. Ibnu Sina mengklasifikasikan ilmu dalam dua hal. Yang pertama ada ilmu praktis dan ilmu teoritis dan ilmu praktis. Ilmu teoritis adalah ilmu yang berdasarkan pada teori-teori atau pemikiran-pemikiran, seperti ilmu ketuhanan, ilmu matematika atau fisika. Nah, dengan ilmu ini nanti didapatkan untuk ilmu ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai suatu keberadaan yang tidak perlu adanya praktek, namun menggunakan kepercayaan. Terus yang kedua ada ilmu praktis, yaitu ilmu tentang praktek, yaitu mengetahui atau mengenal sesuatu sebagaimana semestinya. Yang termasuk dalam ilmu praktik ini adalah etika atau khuluqiyah, kemudian ilmu yang mengatur tentang kerumah tanggaan, tadbir al-manzil, dan ilmu yang mengatur tentang masyarakat dalam suatu negara atau ilmu politik. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan hierarki ilmu. Pengetahuan adalah sumber dari segala kekuatan bagi kehidupan kita. Kita dapat memperoleh pengetahuan dengan cara mengikuti semua program yang kursus untuk pendidikan, membaca buku, melakukan latihan praktek, dan belajar dari orang lain. Hierarki ilmu ini memiliki 5 landasan. Yang pertama yaitu tradisi. Tradisi adalah landasan yang paling rendah dalam hierarki ilmu. Dan segala sesuatu bisa dianggap benar karena kebenarannya itu sudah ditetapkan sejak lama. Tradisi ini biasanya tidak memiliki dasar ilmiah, dan terkadang pun alasannya tidak jelas. Dan tradisi biasanya dipraktekkan atau dilakukan di masa lalu. Sekarang kebanyakan masyarakat itu mempunyai kepercayaan yang sangat tinggi terhadap tradisi, termasuk pada bidang kebugaran. Contohnya, ada seseorang yang melakukan latihan kekuatan
Dan jika ditanya alasannya kenapa, karena sudah banyak orang yang melakukan hal ini. Dalam zaman kita sekarang, itu seseorang sangat perlu menggabungkan tradisi dan pengetahuan yang ada. Karena dengan kita menggabungkan tradisi dan pengetahuan, maka akan bisa diterapkan. Tetapi jika menurut kita tradisi dan pengetahuan itu tidak sejalan atau bertentangan, berarti kita harus mencari pandangan yang lain atau referensi yang lain dan menghindari tradisi tersebut. Dalam contoh tadi, kita bisa menyimpulkan atau kita bisa mengambil keputusan apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Dan yang kedua ini adalah otoritas. Hierarki ilmu yang berdasarkan otoritas itu berarti sesuatu yang dianggap benar karena para ahli yang mengucapkan. Jika ada suatu ilmu atau apapun itu yang mengatakan itu adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi ataupun orang biasa, itu bisa disebut ahli dalam bidangnya. Dan jika suatu pertanyaan atau apa yang diucapkan oleh para ahli tadi itu dianggap benar dan akan menjadi panutan bagi orang lain, walaupun para ahli tadi itu tidak mengetahui asalnya dari mana dan dasar yang menjadikan orang tadi disebut ahli dalam mengeluarkan ucapannya. Contohnya, ada seorang guru dipandang ahli sehingga siswa yang menganggap apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan oleh gurunya tadi itu benar. Terus dalam agama Islam itu mempunyai istilah yang bernama taklid, yaitu seseorang mengikuti suatu pendapat atau ajaran, akan tetapi tidak mengetahui sumber yang diucapkan tadi itu dari mana. Terus yang ketiga yaitu trial and error. Trial yang berarti mencoba dan error memiliki arti salah. Trial and error merupakan teori pembelajaran dan metode dasar pemecahan masalah. Dalam metode ini itu caranya kita harus mengulangi percobaan berkali-kali sampai kita berhasil. Kalau menurut tokoh Edward Tordik, proses belajar yang baik itu kita tidak hanya mengandalkan tentang pemahaman, akan tetapi kita juga harus memiliki pengalaman. Karena dengan
Karena dengan kita memiliki pengalaman, kita akan tahu mana yang belum kita pelajari, atau ketahui, dan tahu di mana letak kesalahan kita. Dan dari sini jika kita mencoba berkali-kali, kita pasti akan semakin paham dan tidak perlu mengulanginya. Landasan trial dan error ini yaitu dari situlah kita bisa atau memungkinkan bagi orang untuk mencapai tingkat yang ahli. Contohnya yaitu ada seorang anak kecil yang belajar mengendarai sepeda roda 2. Jika anak kecil tadi itu terus berlatih, maka dia akan menguasai cara mengendarai sepeda dengan benar dan baik. Sebaliknya lagi, jika anak kecil tadi tidak berlatih terus-menerus atau hanya mengandalkan pemahaman atau sekedar membaca dan mencari tentang tata cara bersepeda dengan baik, maka anak kecil ini hanya sekedar bisa, akan tetapi tidak begitu menguasai cara mengendarai sepeda dengan benar. Yang keempat yaitu penalaran logis. Penalaran logis adalah suatu proses sistematis untuk kita memperoleh pengetahuan yang menggabungkan pengalaman pribadi, kecerdasan, dan sistem pemikiran yang formal. Penalaran logis ini itu memiliki sifat yang deduktif dan induktif. Deduktif maupun induktif ini memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian untuk memecahkan sebuah masalah. Untuk memperoleh pengetahuan yang baik, penalaran logis ini bisa membuktikan dengan cara tes secara empiris. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa penalaran logis ini itu suatu proses yang dimana seseorang harus memiliki cara berpikir di sebuah argumen yang logis, yang mendasar pada sebuah fakta yang ada dan sudah dibuktikan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima ini adalah materi ilmiah. Materi ilmiah ini berada di puncak piramida hierarki ilmu. Dalam materi ilmiah
terproses dan sistematis ini melibatkan observasi, terus pembentukan hipotesis, eksperimen, dan analisis data yang bertujuan untuk agar kita bisa memahami dan menjelaskan sebuah kejadian. Pengetahuan itu juga berasal dari hasil penelitian empiris yang tanpa adanya peneliti. Karena materi ilmiah ini sangat memerlukan pengembangan pendapat yang memiliki bukti dan banyak faktor yang harus kita perhatikan ketika merumuskan dan melakukan penelitian dengan kita menggunakan materi ilmiah. Terus materi ilmiah juga merupakan mekanisme utama yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan ilmiah. Dengan adanya pertanyaan yang diajukan, terus eksperimen yang dirancang, dan analisis yang dilakukan, pembaca bisa memperoleh apresiasi terhadap kinerja cara kerja seseorang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan atau salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.